Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal kembali menjumpai Anda untuk mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Dan untuk Jurnal Kotim selengkapnya, kita akan saksikan sama-sama. Calon jamaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti kegiatan manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan bertujuan memberikan pembekalan mental, spiritual, serta kesehatan calon jamaah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Kesehatan setempat memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mempengaruhi pelayanan kesehatan. Sebagai kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan optimal. Kodim 1015 Sampit melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa ke-123 tahun anggaran 2025. Kegiatan dipusatkan di Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Suruyan Hilir, Kecamatan Suruyan. Memeriahkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah kecamatan setempat menggelar pawai takruf. Pawai diikuti antusias oleh ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Berlokasi di Aula Islamic Center Jalan Jenderal Sudirman Sampit, ratusan calon jamaah haji Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan manasik haji. Mereka merupakan para jamaah yang dijadwalkan berangkat untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Kegiatan manasik haji ini dilakukan untuk memberikan pembekalan mental, spiritual, serta kesehatan bagi para jemaah, sehingga nantinya mereka dapat lebih siap dalam menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pelaksanaan manasik haji sengaja dilaksanakan jauh-jauh hari oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mematangkan persiapan para jemaah dengan lebih optimal. Faktor kesehatan menjadi perhatian utama, terutama bagi para jemaah yang berusia lanjut, sebab ibadah haji tidak hanya sekedar ibadah spiritual namun juga memerlukan kesiapan fisik. Sebab perjalanan ibadah haji cukup melelahkan. Calon jemaah haji tahun 2005 ini dibekali dengan ilmunya, terutama mental spiritualnya, terutama dibekali juga dengan untuk kesehatannya. Bagaimana mereka supaya benar-benar siap untuk berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ya, harapannya para calon jemaah haji ini mempersiapkan sedini mungkin, terutama dalam hal fisik ya, kesehatan. Karena memang pelaksanaan ibadah haji ini bukan hanya spiritual saja, cuma mentalnya dan secara fisik juga, ibadah fisiknya ini juga sangat sangat melelahkan ketika pelaksanaan ibadah haji, sehingga faktor kesehatannya ini juga harus disiapkan gitu. Selain dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, manasik haji nantinya juga akan dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama setempat. Adapun calon jamaah haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur yang dijadwalkan berangkat tahun ini berjumlah sekitar 200 orang. Sementara secara keseluruhan, calon jamaah haji se-Kalimantan Tengah berjumlah sekitar 1.600 orang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Meski harus dihadapkan dengan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Umar Kaderi mengatakan, efisiensi anggaran hanya berfokus pada perjalanan dinas. Di Dinas Kesehatan sendiri telah dilakukan rasionalisasi anggaran dengan pemotongan sekitar 50%. Sehingga pemberian pelayanan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar tetap bisa berjalan seperti biasanya, seperti pelayanan imunisasi, penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penyediaan obat-obatan. Masyarakat dipastikan akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dari pemerintah daerah. Bahkan kegiatan teknis seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
termasuk pelatihan kader posyandu maupun kader imunisasi tidak mengalami pengurangan. Kita tetap bisa mengalokasikan anggaran, hanya yang berkurang itu perjalanan dinas. Terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya tidak ada pengurangan. Imunisasi, penanganan stunting, kemudian kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lain sebagainya terkait dengan teknis di bidang kesehatan, insya Allah tidak akan ada perubahan. Obat-obatan juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Pak, berarti meskipun ada efisiensi anggaran, pelayanan kesehatan dipastikan tetap berjalan normal? Kesehatan pasti tidak ada perubahan, tetap berjalan seperti biasa, karena itu ada pelayanan dasar yang wajib kita laksanakan dan wajib masyarakat juga mendapatkan layanan. Jadi kita tidak ada pengurangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang teknis, ya. Baik pelatihan pengembangan SDM-nya, kemudian pelatihan untuk kader-kader posyandu, kader-kader untuk imunisasi, tidak ada perubahan. Untuk itu, Umar Kaderi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir, karena pelayanan kesehatan akan tetap berjalan optimal tanpa adanya pengurangan layanan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kodim 1015 Sampit menggelar upacara di Stadion Gagah Lurus, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Upacara yang dipimpin staf ahli Bupati Seruyan, Tun Jarsyah, menandai dibukanya TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-123 di Desa Tanjung Rangas. TMMD merupakan salah satu implementasi tugas operasi militer TNI selain perang, yaitu memberdayakan wilayah pertahanan. Hal ini sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama rakyat dalam bentuk operasi bakti yang dilaksanakan secara bersama-sama. TMMD dilaksanakan dengan dua jenis sasaran, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Untuk sasaran fisik berupa peningkatan infrastruktur jalan dan lainnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata yang juga Komandan Satgas TMMD mengatakan, TMMD dilaksanakan selama 30 hari dengan mengerahkan sebanyak 150 orang personil. Para personil yang terlibat dalam kegiatan TMMD berfokus pada pembangunan infrastruktur yang semuanya merupakan aspirasi dari masyarakat. Tujuannya dari kegiatan TMMD ini adalah kegiatan kita ada dua sasaran fisik dan non fisik. Tujuannya kita bagaimana akan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kegiatan-kegiatan sasaran fisik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi, pembangunan jembatan, jalan, jembatan dan cor beton. Kemudian kita membuat sumur, tanaman pohon, kemudian kita bersihkan, sehat rumah. Ini kita melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TMMD juga merupakan program terpadu antara TNI dengan pemerintah daerah sebagai upaya percepatan pembangunan di desa yang bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka menyiapkan ruang serta alat dan kondisi juang yang tangguh. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kecamatan Mentau Baru Ketapang akan segera menggelar Musabakoh Tilawatil Quran untuk menyambut festival keagamaan dalam mengagungkan Al-Quran tersebut digelar Pawai Ta'ruf. Pawai diikuti tidak kurang dari 25 sekolah yang berada di kecamatan setempat, mulai dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta, dengan jumlah peserta keseluruhan mencapai ribuan orang. Dengan menggunakan pakaian bernuansa Islami, para peserta tampak antusias mengikuti pawai tersebut. Pawai Ta'ruf dilaksanakan dengan melintasi jalan sejauh kurang lebih 2 km, dimulai dari Jalan Es Parman dan berakhir di Taman Kota Sampit. Kecamatan Mentau Ketapang ini adalah barometer di setiap kecamatan yang ada.
di mana kita ketahui Kecamatan Mutapang selalu meraih juara umum. Dan pada hari ini kami melaksanakan MTQ tingkat kecamatan untuk upaya kami kembali meraih juara umum di tingkat kabupaten nantinya. Karena tingkat kabupaten nanti kami akan mempertahankan untuk yang ke-13 kalinya. Dalam sudah 12 kali untuk juara umum. Berturut-turut itu, tidak pernah ada. Jadi ini kami akan meraih kembali untuk yang ke-13 kalinya. Camat Mentau Baru Ketapang Muhammad Irfansah mengatakan, selama 12 kali berturut-turut, Kecamatan Mentau Baru Ketapang berhasil meraih juara umum MTQ tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Melalui MTQ yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini, pihaknya bertekad untuk mempertahankan gelar juara umum tersebut untuk yang ke-13 kalinya. Edaran kami itu kan satu peserta itu kan maksimal 30. Kenyataan di lapangan itu kan ada yang sampai satu sekolah berangkat semua itu. Jadi di atas 50 kayaknya satu peserta. Berarti antusias pelajar untuk ikut ini cukup tinggi berarti Pak ya? Iya, kami juga terkejut melihat kenyataan di lapangan. Tidak menyangka pesertanya antusias demikian rupa. MTQ tingkat Kecamatan Mentau Baru Ketapang rencananya dimulai pada Sabtu 22 Februari malam dan akan dilaksanakan di Taman Kota Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Banyak jalan menuju Roma. Begitu pula jalan menuju dua tanah suci Mekah dan Madinah. Bagi yang mampu pergi ke tanah suci untuk ibadah haji tentu saja selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, juga harus sabar menunggu antrian berangkat hingga puluhan tahun. Ahmad Junaid, pemuda 22 tahun asal Berabai, Kalimantan Selatan ini, sudah lebih dari 1 bulan mengayuh sepeda dari daerah asalnya untuk menuju tanah suci. Rencananya Ahmad mengaku akan mengambil jalur Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Malaysia, Batam dan Singapura, kemudian Thailand, serta beberapa negara lainnya hingga di Tanah Haram. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan beberapa kali singgah untuk beristirahat sekaligus juga ziarah di makam-makam ulama yang dilewati, Ahmad Junaid tiba di Kabupaten Kota Waringin Barat. Saat ditemui, Ahmad Junaid mengaku bahwa keinginan untuk bersepeda ke Tanah Suci terinspirasi dari banyaknya mereka yang terlebih dahulu melakukan hal serupa, baik menggunakan sepeda, sepeda motor, bahkan jalan kaki. Hanya bermodalkan sebuah sepeda dan perlengkapan sehari-hari, Ahmad Junaid menyusuri rute-rute yang dilalui dengan keyakinan bahwa niat baiknya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu gitu. Dari Berabai. Berabai Kalimantan Selatan ya? Kalimantan Selatan. Tujuannya mau kemana? Muka. Udah berapa hari berangkat dari rumah? 1,5 bulan sudah Pak. Oh ya. Oke. Ini rencana mau kemana lagi sebentar lagi? Kalbar, Kalimantan Barat. Malaysia. Sebelumnya Ahmad Junaid juga sukses melakukan ziarah Wali Songo di Jawa selama kurang lebih 6 bulan dengan sepedanya. Selain berbekal keyakinan, dirinya juga aktif menjalin komunikasi dengan beberapa orang yang juga telah melakukan perjalanan melalui jalur darat untuk mengetahui rute maupun berbagai hal yang dibutuhkan dalam perjalanan. Meski banyak lika-liku dalam perjalanannya, ia mengaku banyak mendapat kemudahan dan juga pertolongan dari orang-orang yang ditemuinya. Untuk menjaga agar kondisi tubuh tetap fit, dirinya banyak memilih mengayuh sepedanya pada pagi dan sore, bahkan malam hari. Di mana ada masjid atau musola, dirinya beristirahat untuk sholat 5 waktu sekaligus istirahat. Selanjutnya, Ahmad Junaid akan melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Tanah Suci Mekah, Madinah. Tim Liputan, SBTV. Pemirsa, inilah bagian akhir dari jumpa kita di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.